Melalui rapat kerja jasa konstruksi, ayo bangun NTT. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 DPRD Provinsi NTT, yang terhormat Direktur dari Teknik, yang terhormat Kapolda Direktur Kasus Mitigasi Impor, Pak Wakajati, mewakili Pak Wakajati ada teman-teman dari TNI yang juga dari ini, para pimpinan dari teknikal, khususnya para pimpinan dari balai-balai yang sudah membantu bersama ini. Terima kasih. Balai Jalan, Balai Sungai, strategis, cipta karya, perumahan, pemerintah sudah ini berbaik. Yang saya hormati juga para pimpinan OPD dan semua dinas terkait, stakeholder sektor jasa konstruksi. Nanti ada yang saya muliakan tentu juga teman-teman media. Tapi sekarang hobinya sekarang perlu banyak media, terutama buat ini. Tadi saya tanya dengan kawan kami memenangkan transparansi tentang ini. Karena memang diakui loh, dia masa-masa musim hujan begini yang paling sibuk itu DPR. Kalau di pusat EU sudah DPR, tapi tiap hari ada berita media itu misalnya koruptor atau koruptor ini terus ada teman-teman dari berbagai balai-balai. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan dan kemudahan buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu perkenankan pada hari ini kita boleh hadir dalam acara rapat kerja jasa konstruksi dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan dan pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi pada hari ini dengan tugas. Hadirin yang saya hormati, sektor jasa konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dalam pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di provinsi NTT. Hal ini tampak pada misi pertama RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029, yaitu dalam bentuk berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang juga berdaya saing. Juga masuk dalam pilar ketiga RPJMD Provinsi NTT, yaitu pemerataan infrastruktur berkelanjutan, dan dasar cita ketujuh yaitu pengembangan jalan, air, rumah layak huni, dan NTT yang sejahtera. Bapak-bapak dan Bapak Ibu yang saya hormati, tahun anggaran 2022 menjadi periode yang sangat penting bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT. Berbagai program kegiatan infrastruktur telah dilaksanakan, baik pada sektor jalan, sumber daya air, permukiman maupun dalam penduduk layanan dasar lainnya. Dalam rangka menjamin mutu dan jasa konstruksi, serta memastikan bahwa hasil pembangunan infrastruktur telah berdasarkan sembilan protokol perundangan, agar teknis dan industri yang baik, diperlukan satu forum yang evaluatif untuk bisa melihat secara komprehensif dan terstruktur. Evaluasi ini menjadi penting untuk meningkatkan visi dan kualitas hasil pembangunan, tapi juga mengidentifikasi kendala, tantangan serta peluang dalam rangka perbaikan untuk penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih baik ke depan. Sebagai forum evaluasi, kita tadi juga dibantu sebagai media press release atau sampai pembangunan infrastruktur pada publik. Agar informasi dalam terbuka dan akuntabel mengenai hasil pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat transparansi dalam pemerintahan,
serta mengharapkan aktif pelaku jasa konstruksi dalam bentuk pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Hadirin yang saya banggakan, melalui kegiatan ini kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah, pelaku usaha ini pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan. Mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat, kompetitif dan bersaing, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi terhadap keselamatan kerja serta prinsip keberlanjutan, mengedepankan integritas, profesionalisme dan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan kerja konstruksi, menghasilkan produk jasa konstruksi yang berkualitas, tertib, berkesan hukum dan berkelanjutan. Demikian beberapa yang saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Akhir kata yang mengucap syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, maka rapat kerja jasa konstruksi dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi laku jasa konstruksi di Provinsi NTT hanya akan dibuka dari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mendukung usaha kita semua, menjaga kita semua dalam bekerja dengan menghasilkan berbagai infrastruktur yang bermanfaat bagi negara timur untuk memberikan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Shalom. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam dari kita semua. Selesai. Kalau lalu selesai. Karena kita masuk di bioskop tadi. Saya akan menyampaikan catatan tentang dari bioskop atau capaian industri kita di tahun 2025 kemarin secara kemarin. Tentu ini sejalan dengan visi misi pilar dan cita ketujuh, di mana dalam visi misi kami ini salah satu pilar ketiga adalah misi ke-10 adalah infrastruktur berkelanjutan untuk mewujudkan ekonomi berbasis negara dan bersaing otomatis. Jadi kami dipilih dalam visi NTT Maju Siap berkelanjutan. Dalam misi yang kaitan dengan itu untuk infrastruktur ada di misi ke-1, ada di pilar ketiga pemerataan infrastruktur berkelanjutan, dan dari 10 dasar kita atau 10 program yang ditujuani ada cita ketujuh yaitu jalan, air, listrik, rumah layak huni mewujudkan NTT yang sejahtera. Tentu tujuan semuanya adalah meningkatkan kerjaan infrastruktur dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap infrastruktur berkualitas, rumah layak huni yang bisa terjangkau dan berkelanjutan. Berikutnya, pelaksanaan infrastruktur pembangunan CNTT di tahun 2025 kita bagi ada Timor dan Rote. Ada Timor dan Rote, ada wilayah Palu dan Alor, ada wilayah Sumba dan Sabu. Di semua daerah semampu yang bisa pemerintah provinsi lakukan, kami mengerjakan berbagai program, baik itu sumur bor, long segmen untuk konstruksi, pembangunan konstruksi juga, jaringan perpipaan. Nah, yang masih belum betul-betul kami akan bekerjakan adalah terkait dengan WC, kemudian pemeliharaan berkala daerah irigasi, tentu itu harus kami bersama dengan perpipaan di beberapa tempat tidak memang dibuat merata karena sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan. Sekali lagi dengan segala keterbatasan kemarin, kita potong banyak anggaran juga untuk bisa menggeser agar urusan infrastruktur bisa berjalan. Memang secara aturan kita belum bisa memenuhi, karena aturan kita itu infrastruktur berapa persen Pak Beri? 40%. 40% dari total anggaran. Tapi memang anggaran kita kalau kita baginya untuk 40%, nanti kasihan yang nanti didapat. Akhirnya ya kita yang bisa kita penuhi itu terutama sektor pendidikan hampir 50%. Nah itu tidak bisa dihindari kalau kita kerjakan kebutuhan pertama. Tapi untuk sektor tersebut itu kami memotong banyak anggaran yang tidak perlu di banyak tempat untuk kemudian bisa membuat infrastruktur berjalan. Dan ini sekali lagi sudah setelah kami diskusi dengan teman-teman di kabupaten kota yang kami buat di Timor dan Rote seperti itu. Di wilayah Flores dan Alor itu juga kurang lebih hampir sama.
terutama bisa dikerjakan itu di urusan sumur bor, long segment, rekonstruksi yang memang dilakukan di berbagai daerah secara prioritas bisa dikerjakan, dan masih sangat kurang di urusan menyangkut dengan WC dan pembelian lokal dari irigasi. Ini kami sangat terbatas di sini karena ini yang bagian bawahnya agak besar biayanya, dan kami terima kasih buat berbagai balai yang sudah bantu kami untuk juga bisa memperkuat ketika provinsi tidak kuat memang melalui balai-balai pemerintah pusat hanya bantu kami di unit infrastruktur. Terima kasih dari terutama balai-balai dari pusat ini yang banyak dan itu kami budaya semua yang satu bukan sama. Sumur bor dan long segment yang bisa kami kerjakan juga benar rekonstruksi, dan memang di bagian yang sisa ini kami belum bisa kerjakan yang baik benar-benar baik tadi. Tapi nanti tahun ini salah satu program kami mudah-mudahan bisa direspon yang baik oleh tingkat 2 kabupaten kota dan tingkat desa. Kami sudah alokasikan anggaran itu adalah untuk membangun dengan gotong royong bersama-sama itu dengan skema seperti PU zaman dulu. Dulu PU itu punya program adalah memperbaiki rumah-rumah di seluruh Indonesia terutama dengan kurang lebih 20 juta per rumah, itu semacam untuk bedah rumahnya. Nah itu kami anggarkan untuk tahun ini untuk 31.000 lebih rumah dengan skema gotong royong kalau kabupaten kota dan provinsi dan dana desa itu jalan. Dan kami sudah lakukan kabupaten desa juga bersama-sama. Sekali lagi manfaat pembangunan infrastruktur tahun 2025, sumur bor, penanganan jalan long segment, jaringan perpipaan, WC sanitasi, water meter, kemudian irigasi, itu di dalam program ini sudah kami gambarkan tadi memang belum merata, tapi kita prioritaskan yang memang sangat-sangat membutuhkan sehingga bisa dengan baik. Kegiatan lainnya, saya bersama dengan Pak Wakil Gubernur bersama dengan Kadis PU dan jajaran itu terus mengecek baik dari aspek perencanaan, kemudian pelaksanaan juga pemanfaatan dari rekonstruksi, pemeliharaan, rehabilitasi gedung, penyusunan perencanaan, survei, penyusunan dokumen pendukung untuk produk hukum, kemudian pelatihan sertifikasi, sosialisasi, kemudian jasa konsultasi pengawasan dan juga pembangunan. Dan memang saya terima kasih kepada PU karena memang ini bagus sekali. Baru dinas PUPR ini yang ternyata kegiatan kayak ini bisa kita buat dalam aspek perencanaan maupun evaluasi maupun juga pada aspek waktu itu persiapan untuk menuju program. Nah ini juga mungkin bagus untuk bagian sektor-sektor yang juga yang memang kalau datang kepada BPJS Tenaga juga nanti bisa dilakukan untuk sektor yang lain. Kondisi infrastruktur PU Provinsi NTT dalam provinsi sendiri panjang jalan 2.687,5 km tersebar di kabupaten kota. Kondisi mantap yang bisa dikatakan sampai tahun lalu adalah 1.827,7 km. Ini memang angkanya belum terlalu bagus, masih di angka 67,9%. Tapi lagi dengan berbagai cara kami terus meningkatkan agar itu bisa dibangun dengan baik. Kalau jalan-jalannya itu memang sudah susah kami kerjakan, itu biasa kami dengan 3 kita bisa diskusi dalam tukar satu jalan kadang-kadang kita lawan berjalan sebagai dari kami. Atau kami minta dibantu oleh pusat apabila memang prediksi untuk kemudian dia bisa menjadi bagian dari kewenangan pusat. Untuk irigasi dari 42 dari kewenangan provinsi 60.324 hektar, cakupan profesional tahun 2023 sebesar 9.023 hektar. Tentu ini bisa kami kerjakan dulu dalam pembangunan dengan usulan dari teman-teman dari balai sungai. Untuk nanti kalau bisa kita bantu provinsi. Oleh pemerintah provinsi membangun penanganan sumber air target 42 umum dari 2019-2023 tercapai memang ini baru 34 unit, 23%. Sumur bor 2012-2015 sebanyak 74 unit. Dan juga dibuat dalam PRD 4 2024, RT RWP 2024 sampai dengan 2023. Kemudian soal juga dari konstruksi kategori aluminium 789 106.073 orang bersertifikat ini masih sebulan 2.871 orang 1,3%. Dan juga nanti proses revisi Perda 15/2016
karena pendengaran untuk konstruksi dan sementara yang sedang dikerjakan. Nah, ini pembangunan spam untuk persentase rumah tangga dengan akses sumber air layak 2025 sebesar 86,6%. Kemudian juga kami juga sudah membuat pergub nomor 24 tentang fasilitas kawasan kota wilayah Pulau Timor untuk alokasi dan juga pergub lainnya untuk mengoptimalkan juga kerja sama ke depan. Dan memang di spam ini akhir-akhir ini juga terus kita dorong dulu untuk bisa masuk di berbagai potensi unit bisnis yang dikerjakan dengan berbagai kondisi yang ada ini. Kemudian kondisi untuk pembangunan spam, kondisi persentase rumah tangga dan akses sanitasi 2025 80% data BPS. Kemudian juga rispat untuk kabupaten kota belum disusun dan sudah disusun proses sanitasi dan juga disiapkan pergubnya. Nah, ini pembangunan rumah tahun 2024 46,8%, masih kecil ya, masih 50%. Dengan angka rumah layak huni di NTT, rumah berlayak huni di NTT harus kita selesaikan di atas 50%. Diskusi kami dengan Pak Menteri Pemukiman, ini programnya memang sebenarnya bagus dari Jakarta, tapi memang untuk diakses oleh masyarakat NTT tidak mudah karena harus terutama memiliki penghasilan yang sudah tetap yang bisa diakses untuk program ini. Nanti kita cari dulu berbagai informasi yang pas. Sambil menunggu itu kami juga mau menyampaikan dengan pola yang kita sampaikan, gotong royong provinsi, kabupaten, kota dan desa kita coba untuk bantu dengan program seperti itu 20 juta. Kemudian ada jasa konstruksi 0100 ini kita coba melakukan berbagai kegiatan konstruksi yang melibatkan semua pihak agar nanti orang provinsi ini juga bisa kita kerjakan dengan baik bersama dan dibantu oleh para penyedia jasa konstruksi yang sudah berjalan bersama ini. Sebagai penutup, tentu RPJMD dan penyelenggaraan RPD ini menjadi acuan dalam pembangunan ke depan yang sekali lagi dengan segala keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh provinsi dan juga kita Pemda Kabupaten sudah terbatas, Pemda pemerintah desa juga terbatas. Kami nanti akan cari formulasi agar yang sudah terbatas ini masih bisa kita jangkau untuk mengoptimalkan agar dana ini bisa bernampak terutama bagi yang sangat membutuhkan. Misalnya, kami akan mulai kira-kira bulan Februari, itu pemerintah provinsi dengan sekian OPD yang memiliki ini akan turun masing-masing OPD untuk masuk di minimal satu desa. Jadi total ada 166 desa yang kami masuki. Jadi kira-kira ada 5 desa per tingkat 2. Jadi kami minta untuk ada semacam forum dan bank desa begitu. Tapi ini dalam bentuk skema juga nanti ada kayak pembangunan tingkat desa. Dan nanti kami tinggalkan acara itu secara juga yang ditinggalkan untuk bisa memulai proses membantu ekonomi desa setempat. Itu rencananya bulan-bulan Februari yang kami kerjakan untuk 5 desa yang kami diskusi dengan para bupati, wali kota nanti, termasuk itu tempat yang paling jelek di daerah masing-masing. Nah, kita mau coba turun sama daerah di sana dengan OPD yang kami miliki. Hal itu menjadi model untuk kita bisa memulai pola gotong royong. Ini ada Pak Kapsari di sini waktu kami mulai program ada yang di BPKP. Ini biasa mengganti dari kepala BPKP ini. Nah, waktu sana ini program yang maksudnya baik, mudah-mudahan dengan skema bisa dilakukan dengan akuntabel dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pola yang bisa kita jadikan model untuk juga tidak untuk ke depan. Bisa kita berbagi juga nih. Dana desa masuk bagaimana, kabupaten bagaimana, provinsi bagaimana, sisa yang sudah bisa kita menentukan dengan baik. Kemudian juga pengelolaan jasa konstruksi harus memiliki jasa produk konstruksi yang berkualitas, tertib, berkelanjutan dan berkelanjutan. Saya juga memang dapat semacam catatan dari beberapa perusahaan yang mengatakan ini punya Pemprov ini kita 3 tahun ya Pak Beni. Pak Ben, kita 3 tahun ya dia punya perawatannya. Kalau dari punya Pak yang lebih lah, 1 tahun ya? Menurut itu 3 tahun. Ini provinsinya 3 tahun yang pemeliharaan ini bisa bikin pusing juga nih para penyedia. Tapi memang dana kami terbatas.
Jadi kalau pusat menyebutkan mantap kalau APBN, kalau bapak dari balai itu pokoknya aman. Walaupun pada sempat ada penyusutan atau penyesuaian, tapi saya percaya di tahun 2026 ini mudah-mudahan PU dan PR dari pusat itu sudah lengkap. Dan memang kami ini 3 tahun, pusatnya 1 tahun, dan mudah-mudahan teman-teman pelakukan juga tetap tidak kurang hati. Yang ketiga, para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konstruksi perlu memahami norma, standar, prosedur, dan kriteria dan penerapannya. Yang khusus bagian ini di mana saya berharap ada teman-teman media banyak ada di sini. Tolong bantu untuk nanti komunikasikan dengan baik dengan para pihak itu. Kadang-kadang itu yang bersoal terutama kalau bicara jalan ini ya, yang bersoal itu mungkin jalan kabupaten, tapi kadang-kadang dia naiknya bisa menjadi jalan provinsi, jalan nasional, atau juga sebaliknya. Itu mungkin tanggung jawab provinsi, ya kalau tanggung jawab nasional, atau tanggung jawab nasional yang tanggung jawab provinsi. Jadi kalau memang itu bisa kita ketahuan di status jalan yang sampai yang puluh misalnya. Kemarin itu saya kalau tahu dari ada tulisan berita kayak forward itu langsung kita coba kami kejar cepat dengan bupati wali kota ataupun PU dan juga mungkin balai terkait. Mungkin juga mungkin keputusan air dan sebagainya. Ini saya pikir sebagai catatan dari kami sebagai direktur tahun lalu. Sekali lagi acara seperti ini saya pikir bagus sekali untuk kita bisa memulai sebuah pola dalam bekerja di mana baik itu perencanaan program, kemudian ini evaluasi ya. Ini evaluasi program tahun lalu dan juga persiapan di tahun depan. Dan bagaimana ini jangan cuma menyentuh provinsi. Kalau bisa juga ini menyentuh bagaimana evaluasi teman-teman tingkat luar. Jadi juga bisa connect, sejauh bisa kita capture, kita tangkap. Juga mungkin yang punya pusat, ini kan kita ada di bidang ya. Kita ada di tengah antara program kabupaten kota dan program pusat. Kita provinsi kita kan. Kita boleh kalau seperti ini juga kalau bisa potret secara lebih cepat. Sehingga nanti ini bisa menjadi panduan kita untuk bergerak di tahun 2026 ini yang baik. Terima kasih buat semua sudah hadir hari ini dan semua sudah berjasa. Tepuk tangan buat semua keluarga besar PUPR NTT. Kalau misalnya PUPR itu berarti yang dari provinsi, yang semua balai. Terima kasih banyak. Saya tahu luar biasa kerja Bapak Ibu tahun lalu. Dan tahun ini saya kemarin dapat visi waktu saya di konfirmasi dengan teman-teman yang dari PUPR juga bilang, Pak ini NTT akan bagian beberapa lagi. Dan Balai Sungai terima kasih, saya juga ada beberapa potensi yang luar biasa, balai jalan dari Cipta Karya juga saya juga ada. Dan ingat ya, ini untuk kita semua, kemarin itu juga waktu pada saat kami saya dan Gubernur NTT melaporkan pada Presiden, ternyata kita punya PON ini menurut tidak ada perubahan lagi. Kami sudah melaporkan tertulis dengan beliau. Itu PON 2028 NTT tetap tuan rumah PON, tetap dulu. Tapi itu dengan skema yang berubah. Kalau dulu itu kan semua PON dibuat itu bangun baru semua. Bangun itu ada. Biasanya itu ternyata tidak lagi. Jadi ada yang di NTT ada 2 bulan di cabang itu nanti kita cuma nanti merenovasi atau membenahi dia punya venue yang ada di NTT. Demikian pula NTT. Bagi yang tidak bisa di NTT dan NTT yang mahal itu kayak buat itu mahal sekali. Satu bangunan itu ratusan miliar. Dan kayak di Papua itu sekarang dia mangkrak, tidak ada yang pakai. Kasihan. Itu Lukas NMB itu ada punya venue Lukas NMB itu kalau saya tidak keliru saya pernah pergi ke sana waktu masih DPR itu setahun saja pemeliharannya 50 miliar. Ongkos pernah itu 50 miliar itu mau bikin event berkali-kali itu mau untung. Nah itu yang saya lihat memang Pak Presiden tidak mau ingin bahwa kita bikin PON itu banyak tahun. Kami sudah sepakat. NTT tidak ada pemain baru yang aneh-aneh. Kita akan optimalkan betul yang ada. Yang kita tidak bisa di sini kita kalikan dari Jakarta atau Jawa. Jadi kita aman semua. Dan kemudian sudah itu dengan melakukan lagi. Jadi nanti besok itu pasti kita butuh lagi dari pusat untuk melakukan renovasi sementara urusan kita bisa sampaikan sekali lagi terima kasih banyak untuk kita semua. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua dan benar-benar memberi manfaat bagi NTT. Selamat sore teman-teman. Kalau dulu untuk ada karena kita akan masuk pada sesi foto bersama. Melalui rapat kerja jasa konstruksi